apa kabar? Hari ini kita ketemu lagi di acara Sekolah Minggu tanggal 16 Agustus tahun 2020. Ini kangen sekali ketemu dengan anak-anak semua. Hari ini Bu Yuni akan mengajar sekolah minggu ditemani oleh Bu Pancah dan ada satu orang teman lagi. Siapa namanya ya? Yuk kita kenalan. Halo semua, namaku adalah Soblem. Aku hari ini senang sekali bisa sekolah minggu bersama Bu Yuni dan Bu Panca. Soblem dari mana? Aku dari mana ya? Dari mana? Dari mana ayo? Dari kebun ya? Ya, Soblem dari kebun. benar. Aku senang sekali hari ini bisa ketemu sama Bu Yuni dan Bu Pancah dan teman-teman semua. Pada pagi hari ini kita mulai dengan menyanyikan satu buah lagu. Nyanyi apa Soblem? Tepuk tangan saja ya. Oke. Oke, yuk kita nyanyi. Tepuk tangan Soblem supaya teman-teman semua ikut bertepuk Baiklah. tangan. Tepuk tangannya. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati bilang hore. Hore, Kalau kau suka hati bilang hore. hore. Kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati bilang hore. Nah, udah ya. Itu dulu. Sebelum kita mulai sekolah minggu lebih lanjut, kita berdoa dulu ya. Oke. Ya, lipat tangan, tutup mata. Soblem dan teman-teman di rumah ikuti Bu Yuni. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, selamat pagi. selamat pagi. Kami bersyukur Kami bersyukur untuk kasih-Mu untuk kasih-Mu kepada kami. kepada kami. Tuhan luar biasa Tuhan luar biasa memberkati kami memberkati kami pada hari Minggu ini pada hari Minggu ini untuk dapat untuk dapat bersekolah minggu bersama. bersekolah minggu bersama. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati sekolah minggu kami. Berkati sekolah minggu kami. Pimpin dari awal Pimpin dari awal hingga akhirnya. hingga akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus Kita berdoa. kita berdoa. Amin. Amin. Nah, sebelum suka nggak mendengarkan cerita? Oh, suka dong, suka banget. Nah, mari hari ini kita mau mendengarkan cerita. Nah, anak-anak semua, mari kita membuka Alkitab kita. Cerita kita pada pagi hari ini diambil dari kitab Mazmur ayat 133. Bu Yuni akan membacakan. Sebelum menyimak ya. Baiklah. Mazmur 133, persaudaraan yang rukun. Nyanyian ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat, kehidupan untuk selama-lamanya. Amin. Sebelum tahu enggak lagu sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya bila saudara seiman hidup rukun bersama. Tahu enggak? Sedikit tahu, sedikit enggak. Seperti minyak di kepala Harun, dari janggut dan jubahnya turun. Seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Nah, dalam lagu ini sama persis dengan ayat yang kita baca hari ini. Pada saat itu Raja Daud yang memerintah bangsa Israel sungguh bersukacita karena bangsa Israel hidup dengan rukun. Digambarkan dalam lagu tersebut bahwa kerukunan bangsa Israel diwujudkan seperti minyak di kepala Harun yang mengalir dari janggut dan ke jubahnya turun. Nah, yang namanya hidup kerukunan disimbolkan seperti sebuah minyak. Kalau minyak itu meleleh ya. Iya. Soblem pernah lihat minyak enggak?
Pernah. Nah, kalau Sering. minyak itu tumpah kan meleleh, ya. Nah, Iya. bagi bangsa Israel dan Raja Daud itu seperti sumber berkat, bahwa dia ngalir seperti minyak, dan dia ngalirnya dari janggutnya Harun sampai ke jubahnya gitu. Jadi banyak berkat tercurah ketika kita hidup rukun. Nah, simbol yang kedua seperti embun yang dari Bukit Hermon mengalir ke Bukit Sion. Nah, kerukunan itu disimbolkan sebagai seperti embun. Sebelum pernah lihat embun? Pernah. Dari mana? Dari. Kalau pagi-pagi sering jalan-jalan nggak? Iya. Nah, kalau jalan-jalan melihat embun nggak? Iya. Nah, embun itu kita bisa lihat di pagi hari menempel pada rumput, tumbuh-tumbuhan, nah, memberikan kesejukan, kesegaran bagi tumbuh-tumbuhan. Embun yang menempel pada daun itu menjadi simbol kehidupan tumbuh-tumbuhan. Nah, sama seperti kerukunan yang disimbolkan seperti sebuah embun. Kalau kita hidup rukun seperti bangsa Israel pada saat itu hidup rukun, nah, kita bisa menciptakan kehidupan yang sejuk, yang indah. Soblem punya banyak teman nggak? Punya banyak. Bagaimana sikap Soblem terhadap teman-temannya? Baik. Terus kalau ketemu sama Bu Yuni suatu saat, kita sudah kenal, suatu saat kita di jalan ketemu dengan Bu Yuni, apa yang akan dilakukan oleh Soblem? Menyapa. Halo Soblem. Halo Bu Yuni. Nah, terus selain menyapa, biasanya jabat salim, jabat tangan. Tapi kalau COVID, kita gimana jabat tangannya? Tos, kayak gitu. Tos, kayak gitu ya, pakai ini ya, pakai ini ya, pakai apa? Pakai sikut ini ya. Tos kayak gitu. Nah, kemudian selain jabat tangan, terus tos apalagi? Berpelukan mesra. Nah, itu simbol yang diajarkan kepada kita untuk hidup rukun. Nah, bagaimana cara kita menjaga hidup rukun, Soblem? Tidak gampang marah. Satu, tidak gampang marah. Terus, apalagi? Tidak suka berebut mainan. Jangan suka mengejek teman. Kemudian apalagi? Menghargai sesama. Terus saling mendukung. Kemudian kalau bermain tidak boleh bermusuhan. Tidak boleh curang. Harus bersama-sama menjaga kebersamaan. Nah, Soblem dan juga teman-teman yang ada di rumah, kita tahu ya bahwa karena hidup rukun itu mendatangkan berkat yang luar biasa dari Tuhan, maka kita diajar untuk melakukannya, baik di lingkungan dimanapun kita berada. Jika kita bisa menjaga hidup rukun, maka kita diberkati oleh Tuhan. Siapa yang mau diberkati oleh Tuhan? Bu Yuni mau. Anak-anak di rumah mau? Soblem mau? Soblem juga mau ya. Nah, kita semua ingin selalu diberkati oleh Tuhan. Salah satu syarat supaya kita diberkati oleh Tuhan, kita harus belajar hidup rukun, karena rukun mendatangkan banyak berkat. Nah, kita akan mengakhiri cerita sekolah minggu ini, kita tutup dengan berdoa kembali. Mari kita berdoa. Ayo sebelum kita berdoa, Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat penyertaan-Mu kepada kami semua, hingga kami hari ini boleh belajar tentang bagaimana bisa menjadi anak yang hatinya dipenuhi dengan kedamaian, sehingga kita bisa belajar hidup rukun terhadap sesama, baik terhadap orang tua kita, kakak adik kita, saudara-saudara kita yang ada di rumah, maupun teman-teman kita yang lain. Terima kasih Tuhan, seperti yang Tuhan ajarkan kepada Raja Daud, dan Raja Daud mengajarkan kepada bangsa Israel untuk bisa menjaga hidup rukun, maka kami pun akan melakukan hal yang sama. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur, amin. Nah anak-anak, demikian cerita hari ini.
kita akan persembahan dan akan melakukan aktivitas dilanjutkan oleh Bu Panca. Halo Bu Panca. Salam anak-anak, selamat pagi. Apa kabar? Kabar baik, puji Tuhan. Ya, anak-anak sudah mendengarkan firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh Ibu Yuni. Tentang apa tadi anak-anak firman Tuhannya? Iya, bagus sekali, betul ya. Tentang hidup rukun. Ya, kita harus hidup rukun dengan siapa saja. Nah, sekarang tiba saatnya kita akan memberikan persembahan untuk Tuhan. Mari kita berikan dengan sukacita sambil memuji Tuhan. Ku beri persembahan. Sambil tepuk tangan ya anak-anak ya. Ku beri persembahan pada Tuhanku sambil puji Yesus Juru Selamatku. Bait kedua dengan sukaria. Dengan sukaria ku beri padamu dan merasa kaya dalam Tuhanku. Bait ketiga, mari kawan-kawan. Mari kawan-kawan, rela hatilah, bawa persembahan, datanglah segera. Mari anak-anak, kita serahkan persembahan kita kepada Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Allah yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sungguh pada pagi hari ini kami sangat bersukacita dan kami sangat bersyukur memiliki Allah yang seperti Engkau. Terima kasih Tuhan, pada pagi hari ini Engkau telah memberkati kami lewat Bu Yuni dengan firman Tuhan tentang hidup rukun. Tuhan ajarkan kepada kami anak-anak sekolah minggu untuk dapat hidup rukun dengan siapa saja. Dan pada pagi hari ini kami telah mempersembahkan sebagian berkat yang sudah Tuhan berikan di dalam hidup kami. Kiranya Tuhan berkati, Tuhan terima, Tuhan sucikan sehingga berguna untuk pelayanan di sekolah minggu kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan persembahan kami dan kami berdoa. Amin. Nah anak-anak, setelah kita memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, dan memberikan persembahan untuk Tuhan, sekarang tiba saatnya kita akan menutup ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini untuk selanjutnya mengikuti kegiatan aktivitas. Mari kita tutup dengan memuji pujian sungguh alangkah baiknya. Semua memuji Tuhan yang suka kita. Saudara semua
aktivitas pagi hari ini, Ibu akan mengajarkan melukis wajah bahagia. Ya, karena tadi firman Tuhannya adalah hidup rukun sehingga membuat hidup kita bahagia ya. Kita akan menggambar emoji yang mengekspresikan kebahagiaan. Alat yang kita butuhkan yaitu kertas, spidol, kemudian alat mewarnai. Anak-anak bisa menggunakan krayon, spidol, atau pensil warna. Nah, langkah pertama anak-anak, kita akan menggambar dulu orang yang gambar wajah yang menggambarkan bahagia. Contohnya ini ya. Ini tadi Ibu sudah menggambar wajah yang menggambarkan kebahagiaan ya. Atau Bu Panca punya contoh-contoh emoji yang mengekspresikan kebahagiaan. Ini ya anak-anak, contohnya ini. Anak-anak bisa melukis atau menggambar lebih dari satu. Sebanyak-banyaknya. Ekspresi orang bahagia seperti apa? Pada umumnya adalah tersenyum ya. Ini kan gambarnya wajah tersenyum semua. Nah, nanti setelah anak-anak melukis gambar bahagia ini, kita warnai anak-anak ya. Kita beri warna sesuka hati kalian. Biasanya kalau menggambarkan bahagia warnanya cerah ya. Ini Ibu memberikan warna kuning ya, kuning muda dan kuning tua. Ini anak-anak nanti ya bisa diwarnai, hasilnya nanti kurang lebih seperti ini. Nah, apa yang kita lakukan setelah mewarnai? Kita tuliskan ayat Alkitab nanti di dalam gambar kita ini ya. Di belakangnya boleh atau di depannya di sini. Kalian tuliskan sebuah ayat Alkitab yang terambil dari Mazmur 133 ayat 1. Tadi yang sesuai dengan firman Tuhan yang disampaikan oleh Bu Yuni ya. Yang bunyinya demikian. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Bagus enggak anak-anak? Ya, nanti Ibu harapkan hasil karya kalian lebih bagus dari ini ya. Jangan lupa diberi tulisan yang terambil dari Mazmur 133 ayat 1 ya. Nah, kalau sudah selesai nanti anak-anak tunjukkan kepada teman-teman sekolah minggu dan Bapak Ibu guru sekolah minggu. Gitu anak-anak? Oke? Oke. Nah, demikian anak-anak aktivitas sekolah minggu pada pagi hari ini. Ibu harapkan kalian selalu bahagia dan rukun dengan siapapun. Selamat melaksanakan aktivitas sekolah minggu.